Sahabat pendengar Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Hendro Lumban Raja, bersama dengan Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Untuk kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Selasa 7 Januari 2025. Kiranya di hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 740, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang dilakukan seorang ayah atau bapa yang sayang kepada anak-anaknya? Sayang atau mengasihi harus diwujudkan dalam bentuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya juga demikian. Ia berusaha sepenuh hati dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anaknya, baik itu berupa makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, dan juga kebutuhan bendawi lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup anak-anaknya. Selain itu, ia juga memenuhi kebutuhan rohani mereka. Ia menjadi sahabat dikala anaknya bersedih, penolong di saat anak-anaknya mengalami kesulitan, penyemangat di saat anak-anaknya hampir putus asa, pembimbing di saat mereka kehilangan arah, juga memberikan arahan dan teladan agar anak-anaknya hidup benar dan baik. Dan semua itu dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata hanya karena kasih dan sayangnya kepada mereka. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kasih sayang Allah kepada orang-orang yang takut akan Dia adalah seperti kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya. Allah menjanjikan kepada kita kasih sayang yang sempurna dan paripurna. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Allah juga menjanjikan kasih sayang berupa pemenuhan kebutuhan rohani bagi setiap kita. Bahwa Allah akan mendampingi kita dalam segala hal yang kita hadapi, baik di saat susah maupun senang, di saat tegang maupun tenang, saat duka dan suka, gagal dan sukses. Allah selalu siap sedia menolong kita dalam segala kesusahan. Ia juga mengangkat kita ketika kita jatuh dan terkulai. Bahkan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita dilepaskan dari kuasa dosa. Satu yang Allah minta dari kita, yaitu menjalani hidup dan kehidupan kita dengan takut akan Dia. Kita diminta untuk setia kepada hukum dan keadilannya, menjadikannya sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah. Hati dan pikiran kita sepenuhnya terarah kepada Dia dalam segala yang kita
kerjakan. Tentu akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Namun Allah sudah berjanji bahwa Ia akan mengasihi kita seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bahkan bentuk kasih sayang Allah itu akan jauh melampaui bentuk kasih sayang yang bisa kita gambarkan atau bisa diberikan oleh ayah yang ada di dunia ini. Karena itu, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, karena janjinya bagi kita adalah benar, setia, dan abadi. Namun takutlah jika kita justru malah memilih dikasihi oleh dunia ini dan meninggalkan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan, baik melalui anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, maupun pemeliharaan-Mu buat kami selama tahun 2024. Kini kami telah Engkau berikan firman-Mu, yaitu agar kami mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari-Mu, dengan kami juga mengikuti Engkau dan menjalani hidup kami dengan takut akan Engkau. Mampukan kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.